Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita ketemu lagi di pertemuan kedua dengan mata kuliah Fikih Muamalat Munakahat Mawaris. Sebagaimana yang Ibu sudah upload di Classroom, saya yakin bahwa adik-adik sudah membaca. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengurai lagi, kita akan pertajam apa yang sudah adik-adik baca. Baiklah, kita mulai dengan topik yang kedua, yaitu konsep fikih muamalat. Sebelum masuk pada konsep fikih muamalat, perlu adik-adik ketahui bahwa al-fikhu huwa al-fahmu. Nah, maka outline materi pada kesempatan pagi hari ini ada 3. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup pembahasan. Dilanjutkan pada subbab berikutnya adalah sumber istinbat ilmu fikih. Dan yang terakhir, karakteristik ilmu fikih. Baik, marilah kita lalui satu demi satu kaitannya dengan sebelum kita masuk kepada indikator capaian setelah proses pembelajaran nanti kita lalui, kita lihat bersama-sama tentang peta konsep pada pokok bahasan di kesempatan pagi hari ini. Kita akan lalui satu demi satu, yaitu sesuai CPMK-nya, kita akan mempelajari yang pertama adalah bagaimana adik-adik semua memahami konten materi fikih muamalat. Jangan sampai apa yang adik-adik pelajari, kemudian kita tidak bisa menunjukkan pengalaman baik apa setelah adik-adik belajar, baik itu yang dari buku ajar maupun yang ngobrol bareng dengan temannya, dengan ibu sendiri. Kemudian berikutnya adalah bagaimana adik-adik memahami ruang lingkup materi pada pokok bahasan kali ini. Pada peta konsep yang di lajur kanan itu adalah merupakan indikator capaian pada pokok bahasan di kesempatan pagi hari ini. Begitu. Baik, yang pertama, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya bahwa fikih berarti memahami, al-fikhu wa al-fahmu, maka pengertian fikih itu sendiri adalah pemahaman yang mendalam terhadap apa saja kaitannya dengan yang terkait dengan Al-Quran, ya kan, baik secara tekstual maupun kontekstual. Nah, pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah dan realitas Islam serta tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian yang ilmu tertentu itu nanti kita akan kaji bersama. Oleh karena itu kita bisa periksa salah satu firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 65. Di mana potongan ayat tersebut adalah unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Kalau faqaha yufaqihu kita itu betul-betul memahami, maka apa saja yang adik-adik ketahui, adik-adik fahami, bahkan fikih itu bisa dibilang mulai bangun tidur, mulai mata sampai kita menjam itu kita tidak bisa lepas dengan fikih. Maka sebagai calon guru agama profesional, ya, kalau saya mengatakan wajib hukumnya mempelajari fikih. Karena mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi kita tidak bisa lepas dari fikih. Contohnya apa itu ya? Kalau kita bicara muamalat, ya kan? Adik-adik bangun tidur, perutnya lapar, kita mau belanja. Demikian seterusnya mau belajar sampai akan tidur. Oleh karena itu maka perhatikanlah bagaimana kalau kita nanti adik-adik sebagai calon guru menjelaskan konten materi, baik itu adik-adik sebagai guru ya nanti ya di MTS maupun di madrasah aliyah, itu perlu dikuasai. Jadi kalau dalam bahasa keguruannya ya, boleh break sebentar di luar materi fikih muamalat, sebagai guru profesional itu adalah menguasai bahan bidang studi. Kaitannya dengan konten subbab bahasan pada kesempatan kali ini, yaitu konsep fikih adalah mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun Anda termasuk dalamnya yufaqihu fiddin. Kalau Anda sudah menguasai bahan bidang studi, otomatis nanti ketika Anda sudah menjadi guru enak. Enaknya apa? Alasan mengapa saya mengatakan enak? Enak di sini adalah tidak ada istilah canggung, bingung menyampaikan subbab pertama dengan indikator ini, kemudian bingung lupa, tidak. Karena apa? Saudara, saya sebagai calon guru sudah menguasai bahan bidang studi. Kesempatan kali ini gitu ya, maka kita perlu diskusi dengan metode blended learning ya.
Ada pernah saya sampaikan kemarin di pertemuan pertama ya, kita flip classroom. Semua bahan ajar sudah Ibu upload di classroom. Sudah Ibu sampaikan di bahan ajar itu ya, sudah ada 1 buku. Pada pertemuan pertama kemarin saya sudah lihat yang sudah dikoordinir oleh ketua kelas dalam hal ini ya, semua sudah pada print out. Nah, itu ditandai mana-mana yang penting pointersnya. Mengapa perlu ditandai? Ya kan, ada pepatah mengatakan ya, al ilmu ya swaidun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Maka seperti modelnya jurnalis itu, kalau apa yang disampaikan dosen ataupun apa yang mengemuka di kelas, kita manusia tuh berpotensi lupa. Kadang-kadang apa ya tadi? Nah, jadi pantang ketika menyampaikan pakai banyak e-nya. Oleh karena itu, al-ilmu swaidun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka dicatat yang penting-pentingnya kayak gitu. Oke, itu sebagai sub indikator yang pertama. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Baik, yang berikutnya ada perbedaan prinsip. Kalau sekarang kita belajar muamalat, mungkin sebelumnya sudah belajar fikih ibadah. Sekarang Ibu akan sampaikan benang merah, irisannya antara prinsip ibadah dengan muamalah itu apa. Ya. Sesungguhnya sih insya Allah ya adik-adik sudah ngerti, tapi mari kita pertajam pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ya, kalau ibadah itu bersifat tetap. Tetap itu ya tidak bisa diedit revisi 1, revisi 2 ya, seperti kalau adik-adik nugas, tidak seperti itu. Artinya tetap di sini sudah sifatnya given ya. Contoh, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sekalian sebagaimana yang sudah diatur tata tertib sholat, tidak bisa diganggu gugat ya, sifatnya qot'i itu ya, sifatnya tetap. Sementara muamalah bersifat elastis. Nah, kalau zaman Ibu masih kecil belum ada yang namanya jual beli online. Jual beli face to face, beli berapa ya sebagaimana satu jual beli. Sekarang ada jual beli online. Bahkan sekarang sudah marak dengan Tokopedia, apalagi ya Shopee, ada apalagi sampai Ibu nggak paham, semua berbasis GoSend, GoFood, Gojek. Jangan sampai Go di akhir ditambahi BLOK. Saya nggak mau menyebutkan itu karena itu spelling aja, karena tidak cocok dengan bagaimana kita sebagai calon guru ya, tidaklah itu ya. Baik, kembali kepada perbedaan prinsip fikih ibadah dengan muamalah. Itu yang pertama, yang ibadah itu tetap, sementara yang muamalah itu adalah elastis. Yang berikutnya kaitannya dengan prinsip perbedaan tersebut adalah kalau ibadah itu adalah tidak bisa berkembang sebagaimana tadi yang Ibu sampaikan, seperti muamalat kan bisa berkembang. Jadi kalau dulu tuh mungkin pernah ya adik-adik ya, waktu zaman adik-adik belum lahir mungkin ya, ibu itu pernah disuruh belanja sama ibu saya gitu kan, kurang ya uangnya, itu bisa hutang. Jadi toko-toko warung-warung di desa-desa itu bisa ngutang. Nah, itu kalau diatur dalam fikih muamalat adalah jual beli yang ada sistem khiyar. Sekarang itu kan ada itu ya, invoice bahasanya sekarang. Ini kalau di nota. Barang-barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, orang desa ya waktu itu nggak memahami itu ya, beli berapa ya, dijual berapa dibeli. Nah, ironisnya kalau kita masuk pada pendekatan muamalat, mohon maaf ya, ini harus saya sampaikan, mungkin nanti kepanjangan tangan saya, adik-adik bisa menyampaikan kepada orang tuanya. Saat mana melihat di pasar-pasar tradisional ada orang yang jual beli seperti ini. Beli buah apel misalnya, modalnya itu misalnya 20.000, pengen mengambil untung 5.000 kan 25.000. Nah, itu tidak boleh ketika ada orang yang nawar 23 belum dapat modalnya. Nah, oleh fikih muamalah disorotin nggak boleh seperti itu. Ya, itulah nanti akan Ibu bahas pada kesempatan berikutnya, pertemuan di depan ya, masuk kategori riba, maka harus berhati-hati. Itulah sebabnya adik-adik sekalian ya, sebagai calon guru harus berhati-hati. Sekali lagi kata kuncinya hati-hati. Faqaha yufaqihu, memahamkan. Maka berhati-hati dengan siswa adik-adik sekalian. Ya, kata kuncinya memahamkan.
Tapi bagaimana Bu kalau saya belum? Maka ada alat bantu, ya kan? Alat bantunya apa? Media pembelajaran. Oke, baik, itu kita save dulu. Masih sedikit lagi ya, baik. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana indikator capaian ya pada CPMK hari ini, bahwa perbedaan prinsip ibadah sama amal itu sudah jelas benang merahnya. Yang pertama ya, bahwa yang ibadah itu bersifat tetap, yang muamalat bersifat elastis. Kemudian kalau sudah tahu begitu, bagaimana adik-adik sebagai guru kontribusinya kepada generasi penerus? Begitu update terus ya, berkelanjutan. Bahasa agamanya istiqomah. Tidak boleh kita langsung ya sudah, yang penting aku untung. Tidak boleh seperti itu. Bahkan oleh fikih muamalat ya dikritisi, siapapun di antara kita sebagai muslim-muslimah jual beli kok tidak menggunakan syariat ya, the rule of law-nya itu berhati-hati, nanti bisa mendapat teguran seperti firman Allah ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu boleh menghalalkan jual beli, tapi riba tidak diharamkan. Di situ ada syaddahnya, harrama, ada tasydidnya ya. Maka itu ada siapa yang mengharamkan, jelas itu Allah ya. Yang terakhir, besar harapan Ibu ya, belajar fikih ini jangan sampai hanya sebatas nilainya bagus gitu ya. Mengapa? Nanti akan jadi anggota keluarga, yang perempuan akan jadi ibu, ditanya putra-putri, yang ayah juga seperti itu, yang laki-lakinya. Maka nas-nas yang lebih terrinci, yang tafsili itu perlu adik-adik pelajari ya. Bagaimana yang sifatnya nas-nas yang secara general pada pendengar muamalah juga pelajari. Karena apa? Muamalah itu peluang ijtihadnya sangat luas. Belum nanti besok pada pertemuan berikutnya ya, ketika sudah masuk kepada aspek riba, perbedaan bank konvensional ya kan, itu dengan bank muamalat yang sekarang udah kayak gitu. Nah nanti itu makanya ya diupdate terus ya. Jadi sekali lagi, tujuan Ibu upload materi di Classroom bukan untuk pajangan. Baik, demikian semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, sebagaimana pointers di awal tadi, mulai pengertian, mulai ruang lingkup sampai dengan perbedaan prinsip antara fikih ibadah dengan fikih muamalah bisa diadekvasi dengan baik ya. Ibu tidak akan langsung masalah berapa nilainya, tidak. Sekali lagi, fikih berarti faham, maka setelah faham diterapkan. Demikian, semoga bermanfaat. Ke depan adik-adik saya yakin kalaulah semakin teguh, semakin rajin belajar, insya Allah ke depan kiat menggapai sukses, lebih berpeluang. Mari kita syukuri forum ini dengan sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.